Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sudah ada Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa alihi wa sahbihi bil ahmad ikhwati inna yawmun sallallahu alaihi wa sallam wa sallallahu ashaba wa tabi'in wa ulama al-alim wa tushriku bil mukhlasin wajib inna lillahi qawmin khusus wa شرط قادر شيء وما شاء وأسمع على الأشياء وما شاء وأسمع على الأشياء سبحانه وتعالى الذي جل جلاله وخلق وسلم على وسلم على إبراهيم وسلم على إسماعيل وسلم وأولئك وعلى كلمات العظيم وسلم على جل جلاله إلا سيكون من ومن يحسن عليه بالنسية ثم خصوصا عليه بالفسق الجاوة وخصوصا سبحانه Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fi darain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Babul udhiyah wal aqiqah. Alhamdulillah, MDS selalu disertai dengan kajian-kajian fikih. Meskipun saat ini kajian fikihnya itu menggunakan tematik atau tidak berurutan. Yang dulu itu menggunakan kitab Sulam Taufik, ini bisa menggunakan kitab fikih yang lain. Bisa Fathul Mu'min, bisa Fathul Qadir, bisa Kifayatul Akhyar, bisa kitab Nihayatul Sayyid, pokoknya fikih. Kebetulan ini temanya fikih kurban dan aqiqah. Tentu kita membahas masalah kurban itu harus tahu bahwa kurban dan aqiqah sama-sama ibadah yang sunnah, sama-sama menggunakan hayawan ternak seperti kambing, sama-sama disembelih. Akan tetapi kurban itu waktunya ditentukan. Tentu waktunya di bulan haji. Makanya kajian tematik seperti ini, fikih kurban dan aqiqah itu digabungkan. Kenapa disertakan dengan aqiqah? Sama-sama disembelihnya, sama-sama menggunakan kambingnya. Adapun ada yang berpendapat boleh menggunakan dik atau jago, bikun aja, bikun
dikun oli disembelih, jangan. Dikun itu bahasa Arab, artinya maknane jago. Oli sampean ada yang berpendapat akikoh kalau orangnya tidak mampu ya menggunakan jago tidak apa-apa. Laki-laki dua jago, kalau perempuan berarti satu jago. Apakah nanti ketika sudah mampu itu tidak melakukan akikoh? Ya akikoh tidak apa-apa. Berarti menggunakan kambing karena tidak mampu sekarang sudah mampu. Bahkan itu ada pendapat lagi. Satu rumah, makanya orang dulu mungkin sampai orang keluarga kayak kita ini keluarga yang belum mampu. Artinya anak yang diakikoi itu hanya anak kembar. Kemudian anak yang kedua, anak yang ketiga, anak yang keempat dan seterusnya itu tidak diakikoi. Bagaimana ini? Wah, bapak rajin benakasi emane garo kembar tok karena sampai tidak tahu. Bukan berarti mentang-mentang arane mentang-mentang aku anak kembar, enggak. Memang ilmiah. Ada yang berpendapat ulama seperti ini bahwa orang di dalam satu keluarga itu melakukan akikoh atau korban atau akikoh hanya orang satu yang melakukan korban itu sudah gugur. Makanya ketika anak pertama itu sudah diakikoi, itu mungkin mengikuti pendapat ulama yang sudah cukup dengan satu akikoh ini dalam satu keluarga. Ini pendapat ulama. Yang lain tapi kalau jenengan kan pendapatnya banyak. Yang masyhur yang kuat ya sampean laki-laki itu harus akikoh kalau mampu 2 kambing, kalau perempuan 1 kambing. Ini cerita masalah akikoh, cerita masalah fikih kurban dan akikoh. Kemudian syarat hayawan yang untuk dijadikan korban itu kambing yang umurnya harus 1 tahun lebih. Jangan yang di toko-toko itu, jangan yang di warung-warung sate itu. Namanya apa? Cumpai buat korban. Jangan. Pokoknya korban itu harus umurnya 1 tahun lebih. Jangan balibul bawah 5 bulan atau jangan batibul bawah 3 bulan. Itu memang rasanya enak. Artinya rasanya ya sering nyatis jadi tahu. Tidak tahu sampean apa yang mungkin sampean jarang nyate. Mas sekali-kali nyate dong. Iya, bisa kok. Nyate dong. Ya nyatanya asal ya nanti sebentar lagi kita nyate lebaran haji. Tapi sate-sate yang 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 kurban itu biasanya dagingnya alot, dagingnya keras. Beda dengan sate-sate yang di warung sate itu. Kata Ustaz Dubron, sate kalau kata Ustaz Dubron apa kata siapa ya? Pokoknya sate kalau bukan sate kalau tidak di warung sate, artinya sate bakal sate kalau bukan ahlinya itu tidak enak. Ya nyate ya di warung sate itu nanti enak. Itu kan kata Udinson. Itu seperti itu. Nah, beda itu. Lakanya itu beda. Kemudian apakah ada dasarnya? Jelas. Kalau apakah ada dasarnya kurban itu diperintahkan? Jelas kurban itu adalah syariatnya Nabi Ibrahim yang diteruskan menjadi syariatnya Nabi Muhammad.
Bahkan perintahnya itu jelas sekali. Di dalam surat Al-Kautsar ayat 3, Fasholli li rabbika wanhar. Dan perintahnya cukup dengan wanhar. Fasholli sholato siro li rabbika karena pangeran siro. Barusan saja sholat. Ini memang sangat berat sekali. Asli, benar. Itu sholat kalau tidak mendapat pertolongan, tidak mendapat hidayah dan pertolongan dari Allah, mungkin sampean sudah mendapat hidayah. Karena marotibul hidayah itu ada 3. Sampean tahu bahwa sholat itu adalah pekerjaan bagus, bahkan sholat itu adalah kewajiban. Sampean tahu bahwa meninggalkan sholat itu adalah jelek, dosa. Tapi kalau tidak mendapat pertolongan Allah, berat sekali untuk melakukan sholat. Makanya kita selalu minta pertolongan. Bahkan kita saja sering doa. Doanya apa orang? Mungkin karena orang apa doa pirang-pirang. Doanya setiap sholat, Allahumma inna a'udzubika. Bukan Allahumma inni a'udzubika. Sing doanya Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukri wa husni ibadatika wa syukri. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Kan di dalam sholat itu li rabbika, karena perintahnya Allah. Tujuan sholat pun supaya mengingat Allah. Jadi untuk mengingat Allah itu pun kita meminta pertolongan kepada Allah supaya selalu ingat kepada Allah. Tujuan sholat kita mendirikan sholat itu untuk ingat kepada Allah, dan untuk mengingat Allah itu berat sekali. Coba sekarang saja, jangan nanti. Sekarang, ketika kita duduk di sini, apa yang Anda pikirkan? Ya sudah, pikiran pirang-pirang. Anda pikiran dikit, kenapa orang ya? Apa suaranya kipas, apa suaranya apa? Bisa jadi. Oke, aja bunyi-bunyi, aku kesel, ngantuk, Mas Walid itu belum ngerti. Aku kaskuli, misalnya kaskuli proyek. Jadinya Mas Bari yo, aja suwe-suwe Mas Walid. Pada baik Mas Bari, aku mikir ngomong gara kamu ngerti. Minimal 15 menit, karena ngantuk teman. Lanjutkan. Tadi perintah untuk berkorban ternyata diambil dari Al-Quran. Fasholli li rabbika wanhar. Tadi disuruh sholat pertama kalinya li rabbika, karena pangeran sira. Wanhar, dan berkorbanlah. Ini berkorbanlah. Tapi ulama berpendapat kan amar. Kalau kita menelisik lebih mendetail penjelasan amar di sini, mungkin sampai ngerti amar wujud, amar jawas, amar banyak. Anakalane amar wajib, anakalane amar jawas. Artinya amar sing benang, sing kudu dilakoni, lamun ora dilakoni dosa. Wanhar itu sigotnya itu perintah, artinya perintah. Berkorbanlah. Korbannya sampai korban perasaan gua apa? Tapi seorang-orangnya sampai orang kuat korban nyembelih wedhus, ya nyembelih ayam. Nyembelih ayam gua apa yang penting pada saat itu memilihkan atau mengalirkan darah. Jadi bisa diulang. Yang saya selalu ingat itu, walaupun tidak korban kambing, ya karena saun mah, walaupun sepeda rumah burine, ya mengerti Halia Amalia setiap harinya tahu. Walaupun orang korban wedhus, ya gorok
ayam, yang penting mengalirkan darah. Ora bisa wedhus ya ayam apa. Sampai juga jadi ya belum boleh. Oh ya mengalirkan darah ayam sayur ya kok. Sehingga jenengan itu menepis ke ngarep-ngarep tomat mimai bolong kabeh. Makanya sak mushola Baitur Rahim sing korban siji tok. Bembuh dean. Lah saklamun sampean orang nyembelih jago, orang nyembelih ayam, otomatis tomane gede lah bakal mene mau jamaah kenteng, wong aku serak kalian kenteng, bakal kebagian, jebule kalen. Bisa tahu orang kebagian kan. Aduh ki priwe ki bisa digali mana dibeng. Gara-gara Ustaz minta orang nyembelih. Nyata ada sing kerja orang nyembelih jago. Tapi kalau saya minta nyembelih jagung, nyembelih ayam sayur, orang demi orang apa? Anas ayam sayur, anak pupu, ayam siji dipangan sak keluarga orang entek. Tapi alhamdulillah meskipun bisa 70 bulan nyembelih, dilalai karena orang toma, dilalai sing mei daging sing dindi orang, sing kan mei daging, sing kan mei daging. Ya walaupun sing mei daging sing terkenal sudah duplon, tapi ya terkenal. Ya kan di bakso. Awalnya disit waktu guru kulkas. Dua-duanya kulkasnya nyaman yang rumah dulu. Ya pasti cuma daging korban maksudnya. Tapi masalah makan sate kambing kayaknya sering ya. Kayak saya sudah bahkan sampai sekarang berusaha menghindari makan daging kambing itu. Saking seringnya. Kembali lagi itu dilihat dari Quran. Fasholli lirabbika wanhar. Perintahnya kurban itu sunat muakkadah. Meskipun ada yang berpendapat korban itu wajib. Kayak potongannya sampean wis pengen sunat muakkadah bae. Sing orang mampu ya mampu nyembelih ayam. Apa mana karena hadis Kanjeng Nabi niku mangka lahu sa'atun walam yadhah fala yaqrabanna musallana. Niku hadis Kanjeng Nabi riwayataken niku sahabat Abi Hurairah. Barang siapa yang punya keluasan rezeki dan orang itu tidak berkorban, maka jangan mendekat orang itu ke tempat sholat saya. Ya, kayak kamu punya keluasan rezeki, aja nganti orang korban. Angger orang korban, ngene Kanjeng Nabi, fala yaqrabanna musallana. Untungnya kamu karena mungkin dia ngerti, wah dia tidak pernah karo Kanjeng Nabi, singarane korban qoriba ya qorobu. Ana sing mas dari kurban, ana sing mas dari korbanan, ana sing mas dari tirbanan. Wis pokoke artinya takorup, peparek maring Gusti Allah. Itu tujuannya kita korban. Berarti supaya kita dekat dengan Allah, supaya kita menambah takwa kepada Allah. Tentu tujuan korban sesuai dengan maknanya. Qoriba, dekat, mendekatkan diri kepada Allah. Bukan hanya Nabi Ibrahim saja ada korban, bahkan ketika Nabi Adam itu juga ada korban. Siapa? Waktu si Qabil dan Habil itu ada yang pakai korbannya padi, ada yang menggunakan korbannya kambing. Bahkan sampai Nabi Ibrahim juga seperti itu. Nah, kalau berbicara dengan Nabi Adam tadi pagi, jarane kamu sama kamu apa presentasi penting terus. Beda kamu, aku asdos kamu. Aku asdos. Jadi kita presentasi supaya mereka itu paham. Sampai membahas masalah teori Darwin gara-gara kayak Nabi Adam ya. Perlu apa gara-gara
menjelaskan masalah Nabi Adam, akhirnya menjelaskan masalah manusia, bahkan menjelaskan masalah ilmu yang seperti ini. Masya Allah, ternyata lebih mendetail kajian-kajian seperti ini daripada di perkuliahan. Kalau di perkuliahan hanya adu argumen, yang argumen tersebut hanya di kulitnya, hanya menurut etimologi, menurut terminologi, definisinya seperti ini. Masuk di dalam bab itu, kayak misalnya korban dengan akikoh, itu yang menyembelih siapa, yang kambing yang disembelih itu umurnya berapa, kemudian cara membaca doanya itu seperti apa, tidak dibahas, hanya lampingnya tok. Mulai untung sampai meskipun kajiannya itu jiping, di Ansor itu ngajinya jiping, itu dibacakan isinya, dibacakan babnya, karena ini kajiannya tematik fikih kurban dan akikoh. Tentu sampai sudah jelas kurban ya waktunya itu di lebaran haji, ketika sudah habis sholat id, irtifa'u syamsi nahar siangnya itu ya buat waktu duha itu, makanya Idul Adha. Ada yang mengatakan Idul Adha karena pada waktu duha itu sampai menyembelih kurban. Kalau akikoh itu beda. Akikoh itu tidak harus di bulan haji, tidak harus ketika sholat Idul Adha. Akikoh jenengan menyembelih untuk mengakikoi anak atau untuk mengakikoi saudara, itu bisa. Saat ini dilakukan akikoh itu bisa. Dan tata caranya, ketika menyembelih kurban itu dagingnya dibagikan secara mentah. Kalau akikoh itu disembelih kemudian dimasak. Cuma umumnya kalau di sini kita diundang, namanya walimatul akikoh. Tapi boleh tidak seperti itu? Oli-oli baik adatnya memang seperti itu. Tapi sing apik disembelih, dimasak, masaknya manis, endak nular tafaulan, akhlaknya yang diakikoi itu manis, artinya akhlaknya baik. Itu akhlaknya manis, akhlaknya itu baik, kemudian masaknya manis juga, dibagikan ke tetangga. Kalau yang realita yang terjadi di Karangsembung tidak, sampean akikoh disembelih, berdusek, dimasak, kemudian digawe berkat, dimei sega, dimei lauk. Ada yang dikasih lauk macam-macam, ada tempe, ada kentang, ada yang khusus kadang masaknya hanya kambing dan telur saja, kemudian diundang di rumahnya. Itu boleh saja, tapi makruh. Kenapa dihukumi makruh? Makruh sampai ngerti dewek, masa makruh tidak tahu? Makruh itu perkara yang dikerjakan, perkara yang ditinggalkan. Mau gua makruh, bakar tono sih darani makruh. Sampai angsolane kentong darani makruh apa? Makruh contohnya kayak sampai mangan jengkol, mangan teh, rokok haram apa makruh? Misalnya haram, sebenarnya sampai rokok haram. Menurut daftar haji haram. Sampai dulu daftar apa yang rokok dulu daftar haji haram ya. Kela mengatakan belum mendaftar haji sampai rokok haram. Karena jangan rokok, ambil rokok. Ada yang sudah daftar haji rokok, daftar haji di situ rokok apa gitu. Bahaya ya. Coba yang dinamakan makruh itu perkara yang dikerjakan itu tidak apa-apa, akan tetapi dibenci syara. Ya sampai nggak apa-apa melakukan walimah, ngundang pacarnya itu
itu hukumnya karena hukum makruh. Walimah akikohnya itu sah, tapi disertai dengan makruh. Kenapa disertai dengan makruh? Ada ilatnya, takut akan sombong. Aku ngakikoi anake. Aku ngakikoi bojone. Aku ngakikoi aku metu. Makanya untuk menepis semua itu kebijakan ulama luwih apik disembelih, dimasak, dibagi enak, tapi wis kadung lakune ning karang sembung disembelih, diteteli sing apik, balunge nyacage sing ati-ati. Itu iga-igane sing dicacake itu karena dampak untuk menghindari tafaulan, mengharap dengan haliyah gorok hayawan akikoh berbeda dengan korban. Sampean oleh dipotong-potong balungnya malah dibagi kena balungnya. Kadang-kadang sing orang beneran sing rezekine kurang apik oleh balung tok lah dagingnya masya Allah guys bagi kurang ajar memang ya. Pengalaman ini daging malah balung tok. Ya, umumnya ya seperti itu bonus, tapi dikasih dagingnya jangan dikasih balung tok. Kalau beda dengan akikoh itu motongnya ros-rosan, pas ros itu dipotong. Jangan dipotong misalnya kaki garosnya ditugel, igane dipotong cilik-cilik, tidak boleh. Ya sing apik seperti itu, biar nanti kalau jenengan ngakikoi anak yang masih kecil itu nanti besarnya atau tuanya tidak gampang sakit tulang. Itu tafaulannya seperti itu. Dan akikoh itu bisa seyogianya. Akikoh itu ketika jenengan lahir sudah dapat 7 hari. Nah, di situ orang tua yang bertanggung jawab mengakikoi anaknya, yang bertanggung jawab memberi namanya. Tapi sampai memberi nama sebelum lahir itu boleh, tidak apa-apa. Misalnya jabang bayi, anak sampai duwe bojo, bojone meteng, kok anaknya aku diarani siapa? Misalnya diarani Fulan bin Fulan, itu tidak apa-apa. Walaupun belum lahir, anaknya itu dikasih nama. Di dalam Al-Quran itu ada. Nabi Yahya, Nabi Zakaria itu sebelum lahir sudah dikasih nama. Di dalam Al-Quran itu ada. Nabi Yahya itu belum lahir itu sudah dikasih nama oleh Allah. Nanti kamu punya anak namanya Yahya. Ya, sampai juga tidak apa-apa. Nanti istrinya hamil atau cita-citanya sampean nanti kalau saya punya anak lahir laki-laki namanya Yusuf, endah gantengnya kayak Nabi Yusuf. Itu fikih korban dan akikoh. Waktunya ditentukan itu korban. Tapi kalau akikoh itu waktunya tidak ditentukan. Adapun cara menyembelihnya, tata cara kesunahan membaca doanya itu mungkin dibahas di dalam Juleha. Itu tata cara menyembelih hewan kurban. Tapi di sini menggunakan Bismillahirrahmanirrahim, tapi sebenarnya tasmiyah Bismillahi Allahu Akbar. Makanya karena mungkin instruktur Juleha itu bukan kajiannya kitab seperti ini, sehingga para santri sarang itu usul itu kalau mau menyembelih ini bacaannya Bismillahirrahmanirrahim. Bahkan ada sholawatnya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.
Tapi kalau di dalam Juleha yang sedapat ilmu-ilmu di dalam Juleha itu tasmiyah bismillahi Allahu akbar, langsung nes pasti bismillahi Allahu akbar dijamin halal. Itu Juleha. Dan ada ketentuannya dan ada caranya. Mungkin kalau teori seperti ini, kudune memang anak jagone. Kalau jagone, ya praktek kajian seperti ini ya harus praktekkan. Kayak di Jole juga dipraktekkan. Prakteknya itu di RPH, cara menyembelih ayam sayur, ada yang praktek menyembelih ayam sampai ayam itu gelap. Ada yang menyembelih ayamnya tidak mati-mati. Itu masya Allah, benar sekali. Juleha itu harus diadakan di pasar. Itu penyembelihan ayam hanya dicupik. Cara menyembelihannya itu bukan digoreng seperti itu, hanya dicupik. Matinya itu bukan mati karena sembelihan, tapi matinya itu mati karena ketindihan. Ditumpuk sampai nate pas kudu mati dicupik karena otot esi bisa mangan. Tapi ada jago yang sakti, ada jago yang punya rawa-rontek 3 hari itu tidak mati-mati. Mangan kucingnya disembelih walaupun putus, tapi itu jarang, tidak bisa diambil. Yang penting menyembelih itu kedua otot yang penggapit bulu itu harus putus semua. Bagaimana kalau tidak putus? Ini kalau misalnya terjadi karena yang menyembelih itu tidak pernah praktek Juleha, tidak pernah mengikuti bintek, itu menyembelih hewan kurban. Bismillahi Allahu akbar, Allahumma minka wa ilaika hada misalnya bin fulan takobal Allahu akbar, hanya itu masih hidup, hanya satu, nggak sampai putus semua, masih hidup terus. Ada yang ngasih tahu itu belum putus, diulangin lagi tidak apa-apa, tapi hukumnya makruh. Ada dilanjutkan yang belum putus, diteruskan itu tidak apa-apa, tapi hukumnya makruh. Makanya ini harus harus ngaji, harus bintek di dalam masalah udhiyah, di dalam masalah penyembelihan. Nah yang repot itu kalau di sini umum enak, kalau di sini enak. Enaknya apa? Yang jelas yang menyembelih jelas orang Muslim Islam. Coba sampai hidup di negara yang minoritas. Sing notabene nyembelih ayam kowe nganggo mesin. Sampai mangan KFC-nya orang maca bismillah. Mungkin yang menyembelih itu agamanya bukan Nasrani, yang menyembelih itu bukan Yahudi, yang menyembelih itu orang ateis. Bisa jadi bagaimana hukumnya ya? Makanya kita harus mensyukuri nikmat tempat, nikmat kita dilahirkan dari kalangan orang yang beriman. Itu harus dinikmati, bahwa nikmat sangat besar sekali yaitu sebab anak anak yang dilahirkan di dunia itu adalah fitrah diartikan itu adalah Islam, masih suci. Nah tergantung orang tuanya itu akan memberi warna apa, warna kuning, warna hijau, warna abang. Artinya tergantung orang tuanya, itu Yahudi, itu Nasrani, itu Muslim, tergantung orang tuanya. Nah kebetulan kayak Islam yang nyokapnya kan karena dilahirkan dari orang yang beriman. Kemudian sakulan panjenengan sampai imannya mancep karena awal mulane imannya gila, karena iman Islam keturunan. Sebenarnya walaupun keturunan perlu disyukuri dan kita perlu mengkaji supaya iman kita itu tambah mantap. Apa kaitannya dengan kajian seperti ini? Ya kajian seperti ini ya takorub untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ya nanti prakteknya ya fikih kurban dan akikoh
kurbannya prakteknya nanti, tapi kalau akikohnya sampai besok punya duit langsung ke sisam bisa. Orang maling sisam tuh kudu dusik baik, sing mau nyembelih Ustaz Dikron ya bisa, tapi biasanya Ustaz Dikron mau nyembelih orang gelem, gue jatah liane menine, Ustaz liane itu kayak pengangguran sih. Udah kayak pengangguran sih, harus setuju bener. Angger kamu Ustaz Dikron nyembelih enak tuh mau Ustaz Dikron, tapi langsung Ustaz liane. Nah, emang apa nih arahnya apa? Oli Juleha, pasti nyembelih Dikron terus. Apa nih jatah? Kita biona orang menyembelih berapa orang sana orang bangsa ya orang bang bukan orang bang iri misalnya sih beliau bisa kita kayak orang apa senang monggo ya kita belajar apa namanya melatih hati itu perlu belajar. Kadang ngomongannya kasar apa belum tentu misalnya mbak kata mau pergi sampai sih kadang nggak nyawa ngantor mbak tapi artinya aslinya langsung nari sampai mbak. Ya, misalnya Mbak, sudah cukup sekian masalah kajian fikih kurban berakikoh. Mudah-mudahan kita punya rezeki banyak sehingga kita bisa berkurban nanti di bulan haji. Amin. Dan kita mudah-mudahan mendapat rezeki yang banyak sehingga kita nanti bisa akikoh yang belum diakikohi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.